Selanjutnya adalah enabler yang kelima, information. Ini information itu enabler dimensionnya sama saja, yang membedakan di sini nanti good practice-nya. Dalam hal apa saja information enabler kelima, supaya proses-proses itu atau manajemen praktisnya itu bisa berjalan dengan baik. Ini harus dilihat di sisi apanya. Sini dalam pendefinisian atribut informasi itu, bagaimana secara fisik, empirik, sintaktik, semantik, pragmatik misalnya, sosial dan sebagainya. Bagaimana cara mendefinisikan semua atribut informasi itu. Nah, di sini beberapa hal yang menjadi fokus perhatian kita pada saat mau melakukan pengujian terhadap enabler yang ketujuh yang terkait informasi. Apa yang harus dilihat? Fisiknya bagaimana? Penyelenggaraannya secara fisik, adakah di sini baik petugasnya ataupun di sini toolsnya, katakanlah menggunakan apa? Kemudian juga secara empirik pelaksanaan lapangannya bagaimana? Harus dibuktikan dengan eviden, data-data. Demikian juga Anda harus menguji di sini sintaktiknya itu. Apa yang maksud sintaktik? Kalau belajar bahasa, biasa Anda suka mendengar istilah sintak kan gitu ya. Nah, sintak itu kaitannya dengan persoalan tata bahasa. Bagaimana struktur kata kalimat yang baik benar. Nah, dalam hal ini jika dikaitkan dengan persoalan informasi, artinya bagaimana cara melakukan diseminasi informasi, menyusun informasi supaya bisa diterima oleh khalayak. Bisa jadi halayaknya juga berlevel-level ya, ada level manajerial, ada level operasional, bisa saja berbeda konsumsinya. Nah, itu tentu bisa dilihat dari sintaknya. Demikian juga semantik. Nah, kalau semantik ini masih terkait dengan persoalan informasi atau kalimat lah katakan di atas. Tapi ini lebih kepada makna. Makna yang ingin disampaikan bagaimana? Apakah sesuaikah, cocokkah antara sintak dengan semantik, dengan makna yang disasar oleh informasi ini? Katakanlah informasi ini menginginkan supaya terjadi vaksinasi di seluruh karyawan musim COVID pandemik saat ini. Tetapi informasinya tidak mengarah ke sana, gitu kan? Nah, itu artinya terjadi sintak dan semantik tidak nyambung. Begitu juga dari sisi pragmatiknya, masih itu juga terkait dengan aspek informasi, nilai informasi. Pragmatisnya seperti apa? Apakah bisa dipahami makna dari informasi itu oleh orang yang disasar dalam hal ini, dan juga retensinya. Retensi maksudnya bisa jadi ada penolakan-penolakan juga dari pihak-pihak tertentu terhadap informasi yang disampaikan. Bisa saja karena informasinya tidak lengkap, atau susah dipahami, atau memang sengaja diselewengkan makna dari informasi yang akan disampaikan. Nah, itu maksudnya yang harus Anda periksa di sini dari beberapa aspek terhadap enabler informasi. Nah, diberikan contoh di sini untuk manage operation misalnya. Ya. Bagaimana di sini lingkup penilaian rule of performance. Ya. Kondisi targetnya bagaimana, kondisi saat ini bagaimana. Katakanlah kondisi target itu ada aturan mengenai kinerja yang harus dilakukan dalam satu proses. Informasi yang ada memiliki unsur-unsur terkait tujuan, siklus hidup, dan seterusnya. Sedangkan kondisi saat ini setelah Anda lakukan klarifikasi, aturan mengenai suatu pekerjaan yang harus dilakukan terdapat pada SOP yang telah disusun. Artinya di sini terjadi kesesuaian. Artinya tercapai gitu ya proses ini. Kemudian performance score. Di sini ada kondisi target dan juga ada kondisi saat ini. Lakukan pembandingan di situ. Kalau ternyata terjadi gap yang lebar, besar, dan tidak ada yang bisa menjelaskan, itulah jadi temuan. Tapi kalau masih bisa dijelaskan dan disertai dengan bukti-bukti, bisa jadi tidak jadi temuan tersebut diangkat sebagai laporan. Di sini kita lihat di enabler ke-6. Tadi enabler ke-7.
mendahului enabler ke-6-nya di belakang malah. Di sini ada services, infrastructure, some application. Sini enabler dimensionnya sama, good practice-nya yang beda, dan goals di sini ada pembedaannya. Sedangkan enabler performance management tetap sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini pada services, infrastructure, and application yang harus dilihat itu adalah definisi dari prinsip-prinsip arsitekturnya itu bagaimana. Itu nanti bisa jadi Anda mengacu kepada IE yang ada juga dari enterprise architecture, bisa saja menggunakan IE tertentu, itu bisa jadikan acuan. Demikian juga architecture viewpoint-nya itu ya. Ada tentu hal-hal tertentu yang menjadi fokus, menjadi perhatian, dan itu yang menjadi perhatian utama dari manajemen, katakan. Apa saja gerangan, sehingga itu yang menjadi perhatian bisa jadi karena di situ berisiko tinggi misalnya. Sehingga pengendaliannya harus lebih intensif dibanding yang lain. Termasuk di sini yang harus dilihat adalah level layanannya, service-nya, service level. Termasuk bagaimana level atau service level ini sudah disertai dokumen-dokumennya atau tidak, perjanjian-perjanjiannya atau tidak, dengan pihak-pihak mana saja, dan seterusnya. Nah, contoh rekapitulasinya itu seperti ini misalnya. Ya. Dalam hal lingkupnya reporting and communications. Nah, kondisi target layanan digunakan untuk sistem dapat memfasilitasi penulisan, perubahan, persetujuan, dan pemberian tugas di perusahaan. Bagaimana kondisi yang sebetulnya di lapangan? Terdapat aplikasi e-office. Artinya fasilitas ini sudah tersedia. Tetapi masih ada kekurangan, yaitu fungsi-fungsi secara menyeluruh yang diharapkan ada sesuai kondisi target belum semuanya terpenuhi, misalnya begitu. Itu adalah untuk menjelaskan gap antara kondisi saat ini dengan kondisi idealnya. Demikian juga dengan kaitannya dengan quality assurance service. Contoh saja di sini. Tentu nanti di lapangan Anda bisa mengganti semuanya ini dengan kondisi nyata atau yang menjadi sasaran dari penilaian atau dari assessment ataupun objek auditnya bisa beda ya. Kemudian kita di sini lihat enabler yang ke-7 di sini. People, skills, and competencies. Di sini sama enabler dimensionnya itu stakeholder, goals, life cycle. Tapi yang kita lihat di sini intrinsic quality-nya. Dari people bagaimana dilihat dari sisi pendidikan dan kualifikasi dan keterampilan teknisnya. Kemudian pengalaman, pengetahuan, dan seterusnya. Good practice-nya Anda bisa lihat dari bagaimana pendefinisian peran atau keterampilan dari masing-masingnya itu yang diinginkan. Dan seterusnya, dengan enabler performance management sama. Artinya di sini, untuk enabler yang ke-7 itu people, skills, and competence, kita ingin melihat, ya tentu tidak semuanya, kita hanya melihat beberapa saja, katakanlah ini juga sudah cukup mewakili misalnya ya, yaitu persoalan role, skill, requirement, permintaan keterampilan dari peran yang harus dimainkan misalnya itu apa saja sih, katakanlah harus ada sistem analis kalau untuk aplikasi itu, sistem IT, ada programmer, sistem designer, database, web misalnya, web designer, network administrator, dan sebagainya misalnya. Ya. Bagaimana itu dipenuhinya? Level yang tentu saja bisa beda-beda ya masing-masing. Ada yang menjadi manajernya, ada yang menjadi pelaksana lapangan, ada yang supervisor, dan seterusnya. Dengan kategori-kategori yang sudah terdefinisi, yang sudah tertentu. Nah, di sini contoh untuk melakukan rekapitulasinya. Mana merekapitulasi dari enabler yang tadi itu ya. Misalnya kita lihat manage operation. Ini adalah kondisi saat ini, kemudian ini kondisi targetnya. Dengan lingkupnya bagaimana kemampuan pemahaman terhadap pedoman, prosedur, dan peraturan.
tentu kondisi idealnya itu harus bisa memahami semuanya itu dengan baik terhadap prosedur maupun aturan yang berlaku. Setiap orang di sini memiliki kemampuan dan jelas kompetensinya terhadap unsur-unsur yang harus ada di dalam lingkup pekerjaannya. Sedangkan kondisi saat ini, misalnya para pegawai memang telah memiliki pemahaman terhadap proses. Artinya terpenuhi, tercapai. Tinggal nanti buktikan dengan sejumlah data, eviden, berapa persen ketercapaiannya itu misalnya ini. Kemudian kalau melihat dari lingkup penilaian atau konsep dasar TI di sini ya, kita tentu di sini punya kondisi target, mampu untuk memahami dasar TI secara menyeluruh. Setiap individu memiliki kemampuan dan kompetensi. Ini kondisi nyatanya bagaimana konsep dasar terhadap sebuah teknologi informasi telah dipahami. Artinya tercapai. Tinggal berapa persen pencapaiannya. Berikutnya adalah kita melihat di sini kompilasi temuan atas kontrol EDM. Jadi untuk seven enabler. Sekarang kita ke domain. Domain di governance yang ada di governance, yaitu EDM, evaluate, direct, and monitor. Di sini tentu harus pakai kode tertentu di sini dengan penjelasan apa saja misalnya komponennya juga apa dan aktivitasnya apa saja yang dilakukan penilaian dengan diberikan status. Kalau tidak tercapai atau tidak sesuai, maka kita kasih status no, sedangkan kalau yang sesuai dikasih yes atau ya. Artinya di sini dari deskripsi yang dijelaskan, strategic decision making model for IT is effective and aligned with the enterprise internal and external environment. Itu model pembuatan keputusan-keputusan strategik itu cukup efektif. Nah, bagaimana nanti tentu ada sejumlah kriteria di sini tercapai atau tidak, termasuk di sini sampai ke 8 di sini. 8 aktivitas yang harus dilihat. Nah, ini bisa dilihat dari COVID-nya itu sendiri. Dan Anda minta bukti ke para petugas di lapangan, apakah ini dipenuhi atau tidak, sehingga nanti Anda bisa memberikan status di sini ya. Relevankah atau tidak, tentu harus didukung dengan bukti-bukti, dengan eviden. Tidak cukup hanya pernyataan lisan, tetapi Anda harus minta buktinya. Dengan nanti bukti itu bisa beragam cara memperolehnya. Apakah aktivitas itu sifatnya harian, sifatnya katakanlah pekanan, bulanan, dan tahunan. Itu bisa diminta bukti datanya itu secara statistika sampling ya. Tidak perlu semuanya, tetapi secara statistik saja. Kalau katakanlah itu menghasilkan populasi data sekian, dengan tingkat kepercayaan katakanlah 95%, nanti Anda bisa menentukan sekian jumlah data yang diinginkan. Sehingga kalau datanya sifatnya itu harian, tentu akan lebih banyak dibanding dengan data pekanan. Dan demikian juga dengan data bulanan, apalagi dengan data tahunan. Kalau data tahunan itu sekali setahun, ya cukup satu. Itu selain sebagai sampling, sekaligus juga sebagai data populasi. Gitu kan. Tapi kalau data harian, tidak perlu semuanya. Disesuaikan dengan sejumlah kriteria nanti ya pada saat melakukan pengujian di lapangan. Nah, contoh lain berikutnya untuk domain management ya. Line plan organize di sini. Tidak jauh beda dengan EDM tadi. Anda tentu saja di sini diberikan identifikasi untuk APO 07 untuk yang aktivitas 01-nya. Nah, di sini apa? The IT organizational structure and relationship are flexible and responsive. Bagaimana kenyataan di lapangannya? Tentu di sini kalau tidak sesuai, tidak relevan diberi kasih atau diberi nilai 0. 0, no maksudnya. Kemudian kalau yang lainnya yes artinya relevan. Sedangkan yang tidak relevan, no. Yang catatan tentu ini harus dilakukan klarifikasi kepada
business owners atau risk owner atau process owners. Tidak bisa kita nilai sepihak. Harus dilakukan klarifikasi dengan sejumlah eviden seperti yang di domain sebelumnya. Di domain BAI juga sama saja seperti itu ya. Ini dikasih contoh BAI 0501 misalnya. Nah, di sini juga stakeholder desire for the change has been understood. Jadi permintaan dari stakeholder bisa saja berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan perusahaan ini akan meminta perubahan-perubahan. Nah, bagaimana menangkap aspirasi itu? Apakah sudah terdokumentasikan dengan baik atau tidak? Silahkan buktikan di lapangan sejumlah aktivitasnya mendukung atau tidak. Demikian juga dokumen yang ada apakah mendukung atau tidak. Anda nanti tinggal memberikan di sini statusnya yes dan seterusnya atau no gitu ya. Ini contoh untuk mengkompilasi temuan. Berarti kalau no itu harus didalami lebih lanjut ya. Kalau yes berarti selesai. Dan tentu saja ini juga harus diberikan bukti-bukti sehingga kata-kata no yes itu bukan sekedar nulis tetapi atas keyakinan yang sudah dilakukan klarifikasi ke pihak-pihak terkait. Untuk domain DSS sama saja, deliver, service, and support. Di sini dikasih contoh di sini DSS 021 misalnya. Ini IT related services are available for use. Bagaimana ini kenyataannya? Nah, tentu di sini Anda lakukan assessment di sini ya, dengan tetap mengikuti prosedur yang harus didefinisikan di dalam program audit. Minta data, lakukan klarifikasi, dan seterusnya, sampai diyakini dengan jumlah data yang harus memadai tadi. Kalau datanya harus diperoleh atau dilakukan transaksinya itu selama harian, tentu akan berbeda dengan pekanan, berbeda dengan bulan, dan sebagainya. Jumlahnya itu bergantung kepada siklus prosesnya sendiri. Untuk MAA juga sama ya, monitor, evaluate, assess. Ini dicontohkan dengan processes, resources, and information meet enterprise internal control system requirement. Bagaimana ini? Nah, kemudian dilakukan di sini pengujian ya. Kita lihat aktivitas yang harus dilakukan untuk outcome ini itu apa saja ini. Ini tertulis di sini, kalau cocok berarti yes, kalau tidak, tidak. Ya, tetap Anda lakukan komparasi dengan data-data, klarifikasi dengan para pelaksana di lapangan atau penanggung jawabnya, dan tentu saja Anda harus objektif dalam hal ini. Kalau tercapai ya katakan begitu, kalau tidak juga harus dinyatakan tidak. Dan ini yang harus didalami lebih lanjut, karena bisa jadi ini yang harus diangkat sebagai bagian dari laporan audit terhadap temuan. Kalau di dalamnya ada nilai-nilai yang sifatnya kuantitatif, itu harus dilakukan perhitungan juga. Tidak cukup dengan pernyataan terdapat kerugian. Nah, kerugiannya berapa rupiah? Itu katakanlah dalam sebulan, dalam setahun, dalam satu semester, itu harus ada hitung-hitungannya. Ya, dengan data-data yang memadai. Sampai di sini saya kira untuk pertemuan kali ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, Anda sampaikan, kita diskusikan di luar forum ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.